Saat Anda melintasi Selat Lombok, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda sedang melintasi laut sedalam lebih dari 1 kilometer. Anda juga akan melintasi salah satu garis imajiner paling terkenal di dunia, garis Wallace atau The Wallace Line. Jika kita berdiri di tepi pantai Bali dan memandang ke arah timur, ke Pulau Lombok, ke tengah garis Wallace, maka hamparan laut biru yang terlihat jelas mengkamuflase adanya perbedaan besar dalam kehidupan hewan. Di sisi barat garis, spesies seperti badak, gajah, harimau, dan burung pelatuk mendominasi, mencerminkan karakteristik Asia. Namun jika kita melewati garis imajiner, maka akan muncul karakter ekologi baru. Hewan berkantung seperti kanguru, komodo, kakatua, dan burung cendrawasih yang secara unik menjadi ciri khas sisi timur garis tersebut. Jadi apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah batas imajiner yang membentang antara Pulau Bali dan Lombok di selatan, serta antara Kalimantan dan Sulawesi di utara. Hal ini penting karena menandai transisi tajam flora dan fauna di daerah tersebut. Di sebelah barat garis terdapat organisme yang berkerabat dengan organisme yang berasal dari Asia, sedangkan di sebelah timur terdapat campuran spesies asal Asia dan Australia. Pada tahun 1859, naturalis Inggris Alfred Russel Wallace, ketika mengumpulkan spesimen di Kepulauan Melayu, memperhatikan perubahan dramatis dalam kehidupan hewan saat dia melintasi apa yang sekarang disebut garis Wallace. Dia menemukan sebagai batas biogeografis yang signifikan dan menerbitkan temuannya dalam sebuah makalah yang menjadi salah satu dasar bagi teori evolusi. Garis ini melintasi perairan Indonesia, memisahkan fauna Asia di barat dan campuran fauna Asia dan Australia di timur. Hal ini menyebabkannya dijuluki sebagai garis yang tidak dilewati sebagian besar hewan. Beberapa spesies seperti kera, babi, tarsius di Sulawesi merupakan pengecualian dan ditemukan di dua sisi garis. Komodo diyakini berasal dari Australia bersama dengan berbagai megafauna berkantung. Fosil dari Australia, Timor, dan Flores menunjukkan bahwa komodo kemungkinan besar berevolusi di Australia dan menyebar ke arah barat hingga Pulau Flores di Indonesia. Penemuan fosil dari zaman Pliocene awal sekitar 3,8 juta tahun yang lalu hingga Pleistocene tengah di Queensland, Australia semakin mendukung teori tersebut. Kebanyakan orang berpergian ke Lombok atau Pulau Gili untuk menikmati pantai dan kehidupan laut, sehingga seringkali tidak memperhatikan perubahan landscape-nya. Faktanya, Lombok jauh lebih kering dan gersang dibanding Bali yang subur. Anda masih menemukan pohon palem dan hutan di Lombok, tetapi tidak ada teras sawah seperti di Bali dan Jawa. Bahkan di Kepulauan Gili, daratannya jauh lebih gersang dibandingkan pulau-pulau di sebelah barat. Karena secara historis, kekeringan di benua Australia selama jutaan tahun telah membentuk faunanya secara unik dan membatasi spesies yang sudah beradaptasi dengan kekeringan untuk menyebar ke Asia. Namun, garis Wallace tidak terlalu menjadi penghalang bagi kehidupan laut. Area antara garis Wallace dan Sahul Continental Shelf dikenal sebagai segitiga koral dan merupakan lingkungan laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di planet ini. Keberadaan garis Wallace dan bahkan lokasinya terkait erat dengan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun. Tabrakan dan pemisahan lempeng tektonik di wilayah tersebut terus mempengaruhi keanekaragaman hayati di sepanjang garis Wallace. Pergerakan lempeng-lempeng ini telah mempengaruhi penyebaran spesies di Kepulauan Melayu, sekaligus menciptakan penghalang bagi penyebaran spesies Asia.
sehingga berkontribusi terhadap transisi tajam flora dan fauna di wilayah tersebut. Alfred Russel Wallace tidak memiliki pengetahuan tentang konsep lempeng tektonik saat menciptakan garis Wallace pada tahun 1859. Teori lempeng tektonik yang menjelaskan pergerakan litosfer bumi baru diterima secara luas pada akhir tahun 1960-an. Namun Wallace dengan cerdik menghubungkan fenomena antara geologi dan biologi dan menyadari bahwa sebaran spesies saat ini mencerminkan peristiwa geologi kuno. Indonesia terletak di persimpangan lempeng tektonik Asia dan Australia, membentuk permadani pulau-pulau yang rumit. Zona tabrakan ini telah menciptakan beragam habitat pulau, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga hutan lebat. Variasi seperti ini memberikan habitat bagi banyak spesies untuk berkembang, sehingga berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Indonesia berada tepat di dalam cincin api, atau Ring of Fire, yaitu sabuk gunung berapi aktif di sekitar Samudra Pasifik. Cincin api ini merupakan konsekuensi dari zona subduksi yang tercipta dari tumbukan lempeng. Batuan cair panas naik ke mantel bumi, mendorong ke atas dan membentuk gunung berapi. Sehingga Indonesia sekarang memiliki gunung berapi paling banyak di dunia. Aktivitas tektonik yang memicu vulkanisme juga menciptakan deposit mineral yang kaya. Tabrakan lempeng ditambah dengan aktivitas gunung berapi telah mendorong mineral berharga seperti emas, tembaga, nikel, dan timah ke permukaan, menjadikan Indonesia sebagai gudang sumber daya alam. Secara keseluruhan, posisi geologis Indonesia yang unik, pertemuan lempeng tektonik Asia dan Australia, memang berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, menciptakan garis Wallace, dan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, dan memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan sumber daya mineral yang kaya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan kekayaan alam yang luar biasa ini. Tidaklah heran mengapa negara kita dijajah selama ratusan tahun. Walaupun kita sudah merdeka 78 tahun, namun kita tetap harus waspada karena masih banyak negara yang bermental kolonial dan selalu mencari jalan dan kesempatan untuk mengeksploitasi negara kita. Menurut pandangan Anda, negara mana saja yang kira-kira masih mencoba mengadopsi atau mempraktekkan sikap kolonialisme terhadap negara lain? Silakan tulis komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada akhir video ini. Jika menurut Anda, video ini menarik dan informatif, please klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe sebagai dorongan kami untuk membuat video-video yang lain yang lebih menarik dan informatif. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa di video yang lain.